Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya memberikan tutorial buat teman-teman yang mau porting motornya, motor RX ya, atau RX King. Ini cara porting irit bertenaga. Ini di depan saya ini sudah ada blok ya, blok Y5 punya RX ini ya, 115 cc. Kita bahas di bagian lubang transfer dulu ya. Di sini ya, ini yang sudah diporting, ini yang masih asli ya, ini yang masih asli, ini yang sudah diporting. Piston sendiri saya pakai standar ini ya, diameternya sekitar 54 ya guys. Di sini kalau untuk harian irit bertenaga, teman-teman bagian lubang transfer, saya jelasin dulu bagian lubang transfer dulu ya. Di sini cukup dirapiin aja, tidak harus besar ya teman-teman. Jadi sudutnya ini dirapiin, cukup dirapiin, tidak harus besar. Ini peruncing ya, biasanya ada yang runcing itu nanti ini ngampos, karena piston sendiri ini kan pakai standar, jadi nggak harus besar, kecil aja standarnya. Ini cuma dirapiin, jadi yang dibuang sininya aja, dikurangi sedikit, dirapiin. Sudutnya tetap ya, tetap standar. Jadi ini sudutnya tetap standar, cuma dibuat seperti ini, dirapiin supaya aliran bahan bakar masuknya tidak ada hambatan. Oke ya, di sini juga tidak ada hambatan. Jadi nggak harus besar. Besar pun boleh, tergantung pistonnya apa. Kalau ini kan piston standar, Korean standar, pakai piston standar. Jadi ini di sini tidak harus besar banget, jadi hanya dirapiin saja. Oke. Selanjutnya kita bahas di lubang membran ya di sini. Nah, di lubang membran sendiri, di sini nggak harus halus banget ya, ya dirapiin kayak kulit jeruk ya, agak kasar. Pabrikan sendiri buatnya agak kasar ya, supaya apa, pengabutannya bagus teman-teman ya, pengabutannya itu bagus. Jadi hanya perlu dirapiin di sini, yang hitam-hitamnya dibuang. Oke. Selanjutnya bagian sini. Nah, ini yang sudah saya porting ya, jadi ini tidak ada hambatan. Lubangnya harus flownya ke dalam sana. Iya, kalau ini kan masih ada hambatan. Jadi ini dibuat seperti ini, agak ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan mentok, jadi dibuat seperti ini. Cara ngambilnya, ini ada mata porting, di sini ngambilnya. Oke, ini dikurangi lah, sedikit, agak diruncingin sedikit aja, tidak perlu besar-besar banget karena pistonnya standar. Jadi terlalu besar juga nanti tenaganya ngampos, bahan bakarnya kurang padat teman-teman ya. Jadi cukup dirapiin sedikit sininya, ini juga dirapiin. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita bahas di knalpot. Nah, knalpot sendiri caranya standarnya ya,
Ini pakai skep mat saya ya. Ini saya skep mat karena ini boringnya masih standar nih. Di sini ke sini itu sekitar 29. Jadi ukurnya seperti ini. Di sini. Ya. Ini 29. Kalau untuk harian di sini dikurangin 2 mili ya teman-teman. Jadi dibuat 27, 26 setengah maksimal untuk harian ya, spek harian biar nggak terlalu boros. Karena lubang knalpot semakin naik, bahan bakar semakin boros ya. Jadi kalau untuk harian piston standar seperti ini masih bawaannya. Jadi maksimal dibuat kalau saya pribadi ya, pengalaman saya biasanya buat 27, 26 setengah. Itu. Udah larinya udah lumayan lah, sekelas RX gitu. Jadi nanti bilangnya maunya piston standar seperti ini, maunya kayak R-King ya nggak bisa. Jadi sekelas RX sedikit naik powernya. Jadi ini dikurangin 2 mili setengah maksimal. Ya. Di sini diperhalus teman-teman. Ini pun diperhalus sehalus mungkin nggak apa-apa karena ini lubang buang ya. Ini halus seperti ini, halus seperti ini ya. Buat teman-teman juga yang mau porting untuk motor 2 taknya, khususnya RX ya, ini saya buat RX, R-King pun juga gitu. Kalau mau aman jangan jauh-jauh dari standar, oke? Ukur dulu biar nggak bingung nanti. Oke, lanjut lagi. Atau enggak gini teman-teman, kalau awam baru porting, alangkah baiknya gini, piston dipasang ginilah dari bawah ya. Nah gini, kemauan teman-teman berapa gitu. Misalkan mau morting 2 mili setengah, diukur di sini. Standarnya misalkan 29. Pistonnya tarik ke atas, red. Dibuat kurangilah 2 mili. Di sini ditandai seperti ini. Di spidol, red. Seperti ini ya, biar teman-teman nggak kelewatan nanti kalau masih awam ya. Jadi udah ada tandanya seperti ini. Porting lah dari sini straight sampai habis spidolnya. Ini udah pasti kuranglah 2 mili. Kalau teman-teman mau lubang transfernya dikurangi 2 mili gitu ya. Jadi lebih gampang. Jadi teman-teman nggak khawatir juga ya. Ajarlah dari sini seret sampai spidolnya ini habis, berarti udah ketemu lubang knalpot 27. Biar nggak terlalu ekstrim banget. Ini untuk harian ya. Jadi 27, 26 setengah itu bisa. Jangan sampai di bawah 25 ya. Kalau di bawah 25 nanti tenaga bawahnya itu ngampos. Jadi atasannya aja yang ngisi. Jadi yang dapat RPM itu putaran gas ke tengah baru dia naik powernya. Tenaga bawah loyo kalau di bawah 25 pun ya gitu. Jadi dapat powernya itu dari RPM tengah ke atas. Kalau nggak diimbangi dengan kompresi. Kompresinya artinya ini kopnya yang atas dibubut, jadi kurangi. Kalau nggak diimbangi dengan itu, nggak ketemu nanti tenaga bawahnya, ya.
Jadi ini kita porting dengan biaya yang minim ya. Jadi itu, ini kop tetap standar ya. Terus tidak ada pemotongan blok ya. Jadi blok tetap standar, piston standar. Ya mainnya di sini tadi, lubang transfer tidak perlu besar, hanya dirapiin. Karena besar pun juga percuma, yang nyedot ini nggak kuat. Oke, karena ini yang nyedot ini kecil. Kecuali yang nyedot besar, baru ini disesuaikan dengan lubang yang besar ya. Karena bahan bakar yang bagus itu pengabutannya yang lubangnya kecil padat ya. Oke, ini tetap di seperti ini ya. Ini yang masih standar, yang belum saya porting. Oke, saya ulang kembali. Di sini juga dibuat runcing ya, agak gini ya, agak menyudut ke sana. Kalau ini kan tumpul, ini dibuat nyudut ke sana, biar masuk bahan bakarnya tetap ya. Jadi ngambilnya di sini, cret gitu. Knalpot ya kayak tadi ya, ini dimasukin, slet. Jadi ini nanti di spidol. Jadi nggak kelewatan teman-teman. Portingan juga lurus, rapi. Orangnya lihat juga enak gitu ya. Biarpun dibongkar di mana, oh ini hasil karya siapa, si B, oh bagus gitu. Jadinya tetap lurus di sini. Peraturan lah kayak pabrik. Terus ini juga teman-teman, perhatiin juga lubang transfernya ya, arahnya di sini. Biasanya kalau motor sudah lama, buringannya ini enggak sejajar dengan aluminiumnya ini. Biasanya lubangnya juga ngaco ya. Jadi sebelum melakukan porting, teman-teman juga harus ini atau enggak ginilah, dikasih air dulu di sini. Sebelum diporting, arahnya gimana? Larinya ngaco apa enggak? Dites dulu di sini. Seret pakai air. Kalau ngaco kemana-mana, berarti di sini sudutnya ada yang enggak bener bagian sini. Biasanya kalau buringan tuh banyak yang kacau ya. Ada yang kacau, ada yang enggak, tapi rata-rata yang enggak lurus 100% kayak pabrik. Pasti kita perbaiki di sini. Ini tadi motornya enggak bertenaga, ini buringan ya. Masih belum lama kayaknya. Ini saya hanya merapiin ya. Saya rapi-rapiin biar bahan bakarnya stabil masuknya. Jadi sistemnya harus seperti ini. Sini ya, biar oke. Mungkin dari saya segitu dulu ya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa membantu teman-teman yang mau porting di rumah sendiri. Oke, terima kasih.